Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman STIGJ. Pagi ini saya coba menjelaskan materi awal ya untuk kuliah akuntansi perpajakan. Cuma sebelum kita mulai materi saya akan menjelaskan beberapa pendahuluan untuk mata kuliah yang saya ampu. Pertama adalah maksud dan tujuan akan mahasiswa. Tentunya saya maunya kita belajar ada goalsnya itu adalah visi dan misinya. Intinya kalau kita belajar mengenai akuntansi perpajakan, tentunya akhirnya kita akan paham bagaimana mencatat dan membedakan mana transaksi akuntansi itu transaksi perpajakan berdasarkan akuntansi. Nah, adapun bobot penilaian dengan mata kuliah yang saya ampu adalah kehadiran 10% seperti biasa, keaktifan kelompok itu 20%, kemudian mid test 30, final test 40. Nah, di sini ada poin 2 itu keaktifan kelompok. Nanti kita setiap sesi kita ada diskusi mana yang aktif itu akan memberikan poin tersendiri 20%, dan nanti kita ada kerja kelompok yaitu mengerjakan proyek kelompok bisnis, di mana kami berharap nanti setiap akhir sesi itu ada yang nyangkut di teman-teman mahasiswa, di mana kami berharap dibikin kelompok 3 atau 4 orang untuk membuat video atau slide yang bisa diunduh atau diupload di YouTube, Instagram, TikTok dengan hashtag STIGBS Cibito, kemudian pagar akuntansi perpajakan, pagar Sartono SE AKMA. Adapun topik yang boleh ditarik yaitu masalah perpajakan, gadai, PBB, pajak daerah, atau yang kita disoroti adalah perhitungannya, proses dan pelaporannya. Kemudian untuk yang bisa jadikan subjek atau objek penelitian mungkin ada konsultan pribadi ataupun perusahaan. Kemudian bisa juga visit ke KPP, konsultan pajak, KAP, Pegadaian, DWB, Samsat, Dipenda atau Dispenda. Berikutnya, buku yang kami pakai adalah akuntansi perpajakan terbitan Sartono SE AKMA, karena ini lagi proses, mungkin nanti mau ditunggu aja ya. Penerbitnya BKND Publishing House. Adapun bahasan yang kita pelajari nantinya adalah konsep dasar akuntansi perpajakan di pertemuan pertama, akuntansi fiskal vs komersial, akuntansi pajak biaya, kemudian akuntansi pajak piutang, akuntansi pajak persediaan, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, dan kita baru UTS ya. Kemudian setelah UTS kita belajar lagi masalah pajak tetap, kemudian sekuritas, kemudian akuntansi pajak kewajiban, kemudian akuntansi pajak kualitas, kemudian pajak penghasilan, kemudian akuntansi pajak biaya, kemudian akuntansi pajak penghasilan BSK 6, kemudian baru kita UAS. Mungkin itu pendahuluan dari kami. Mungkin kita lanjut ke materi pertama ya. Baik. Oke, langsung kita ke materi pertama, yaitu konsep dasar akuntansi pajak. Yaitu definisi akuntansi adalah menurut Will and Kwok, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Dan aktivitas dasarnya yaitu menyiapkan bukti, transaksi, mengumpulkan, mengidentifikasi melalui jurnal dan posting atau semua transaksi terjadi pada organisasi itu kepentingan pihak pengguna. Kemudian prosesnya adalah atau siklusnya adalah bukti transaksi, kemudian di jurnal, kemudian buku besar, raca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, raca saldo, laporan keuangan, jurnal penutup, jurnal kembali, kemudian raca saldo awal produk. Di dalam buku besar itu ada buku besar pembantu. Definisi akuntansi perpajakan, Nesmonger dan V. Akuntansi perpajakan berfungsi sebagai bagian dari akuntansi kepada penyusunan surat pemberitaan pajak atau tax return dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan atau tax compliance. Dengan ada akuntansi pajak, WP dapat mudah dengan menyusun SPT. Pengertian akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip standar pelakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Dan akuntansi perpajakan merupakan bagian dari akuntansi menekankan kepada penyusunan SPT atau tax return dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Tujuan akuntansi pajak, tujuan pelaporan keuangan perpajakan adalah menyajikan informasi sebagai bahan penghitungan penghasilan kena pajak, terutama dalam self assessment sebagai laporan bertanggung jawab atas kegiatan menghitung terutama bagi setiap WP. Kemudian ciri-ciri kualitatif pelaporan keuangan perpajakan sama dengan ciri-ciri kualitatif pelaporan akuntansi komersial meliputi relevan, dapat dimengerti, keandalan, dapat diperbandingkan. Skema penyusunan laporan keuangan fiskal adalah dokumen dasar, jurnal, buku besar, neraca percobaan, kemudian laporan keuangan komersial, kemudian rekonsiliasi, kemudian buku besar dicocokkan, kemudian jadilah laporan keuangan fiskal. Pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara ketentuan akuntansi dan pajak. Ketentuan pajak secara umum mengenai praktek akuntansi terdapat dua pembukuan oleh perusahaan, ketentuan pajak dan praktek komersial. Dan ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan standar independen terpisah dari prinsip akuntansi, dan pembukuan perusahaan sesuai praktek komersial kemudian melakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan pajak. Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi, pembukuan perusahaan sesuai SKK, namun preferensi diberikan kepada ketentuan pajak jika ada pengaturan yang tidak sejalan dengan SKK. Kerangka dasar akuntansi pajak: 1. Laporan keuangan disajikan kepada otoritas pajak untuk kepentingan perpajakan. 2. Laporan keuangan meliputi neraca laba rugi ditambah informasi lain yang diwajibkan dalam bidang perpajakan. Kemudian C, yaitu laporan utama adalah laporan laba rugi fiskal. Dan D, tanggung jawab menyusun laporan keuangan fiskal terhadap pada wajib pajak atau pengurus atas kuasanya. Posisi keuangan tergambar pada neraca, penting untuk mengetahui potensi pajak jangka panjang. Perbedaan orientasi pelaporan terhadap perbedaan orientasi dan sifat pelaporan komersial dan fiskal walaupun sering terkait dan eksternal, terutama menyangkut tingkat toleransi, fleksibilitas, pemilihan standar, laporan keuangan komersial, konsep kewajaran penyajian, solusi keraguan pengukuran prinsip konservatif. Kemudian kalau laporan keuangan fiskal menyimpang dari konsep kewajaran tergantung pada kebijakan dan keputusan otoritas perpajakan. Prinsip akuntansi sebagai subjek perbedaan orientasi, penetapan beban dan pendapatan. Praktek komersial mengangkat penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran pembebanan biaya dan masa yang sama dengan pengakuan penghasilan. Praktek fiskal kadang menyimpang dari prinsip tersebut. Dengan konsistensi, praktek komersial penerapan metode kebijakan akuntansi konsisten dari tahun ke tahun kecuali ada alasan kuat penggantian. Praktek fiskal juga seperti komersial, tapi dalam konteks konsepsional kemudian pajak dapat menentukan lain. Konservatisme, praktek komersial konservatif terhadap transaksi yang terjadi, fakta, kecadangan risiko kerugian. Praktek fiskal mengatur realitas dan berarti tiap elemen pengurangan resiko pengambilan kecuali bank asuransi. Laporan keuangan fiskal. Setiap pertanggungjawaban diidentifikasikan sebagai laporan kegiatan apapun yang dilakukan dalam periode tertentu. Kewajiban menyampaikan pertanggungjawab mengutang, memperutangkan dan menyetor pajak terutama pada periode tertentu inilah yang dituangkan dalam SPT untuk periode masa pajak atau tahun pajak, sehingga terdapat SPT masa dan SPT tahunan. Pengisian SPT yang dilakukan wajib pajak harus benar, lengkap, dan jelas untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pemahaman fungsi kegiatan usaha yang dalam akuntansi disebut konsep dasar entitas. Laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun peraturan perpajakan digunakan untuk mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu dalam pengakuan penghasilan maupun biaya akibat dari penyebab pengakuan laba dan laba fiskal yang berbeda. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi komersial dan laporan keuangan secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial direkonsiliasi dengan koreksi fiskal dan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Metode sistem pembakuan yang berlaku dalam perpajakan basis, suatu metode perhitungan yang menghasilkan penghasilan biaya di mana penghasilan diambil waktu diperoleh dan biaya diambil saat terutang. Cash basis, suatu metode yang dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima dan biaya secara tunai. Penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan bila telah diterima tunai suatu periode tertentu. Tahun buku pajak. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim kecuali baik BP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Apabila BP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, maka penyebutan tahun pajak yang menggunakan tahun yang dinilainya menjadi 6 bulan atau lebih. Contoh, bukan 1 Juli 2002 sampai 30 Juli 2004. Tahun pajaknya adalah tahun 2003.
Pengertian pembukuan menurut Undang-Undang KUP 16 tahun 2009, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan serta jumlah perolehan dan penyerahan barang jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, dan periode tanggal pajak tersebut. Pentingnya pembukuan untuk perpajakan yaitu informasi pembukuan diperlukan untuk menghitung pajak berutang dan verifikasi serta pemeriksaan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Samping keuntungan lainnya adalah: 1. Mempermudah wajib pajak mengisi SPT, 2. Mempermudah penghitungan pajak penghasilan dan pajak, 3. Penyajian informasi tentang posisi finansial, sosial, dan bahan analisis untuk pengambilan ekonomi perusahaan. Persyaratan pembukuan yaitu diselenggarakan dengan itikat baik dengan keadaan yang luar sebenarnya, sekurang dari catatan harta, kewajiban, utang, modal, penghasilan, biaya, dan penjualan pembelian. Ditutup setiap akhir tahun membuat neraca dan laporan laba rugi secara prinsip pembukuan yang akses konsisten dengan tahun sebelumnya. Karena menurut Latin, angka Arab dengan bahasa Indonesia dengan catatan atau rupiah, atau dengan bahasa uang asing dengan izin Menteri Keuangan. Pembukuan dengan dokumen yang menjadi dasar serta dokumen lain yang disimpan berhubungan kegiatan usaha harus disimpan selama 10 tahun. Sanksi dari negara pembukuan wajib pajak sudah mempunyai melakukan pembukuan untuk tahun pajak namun tidak melakukan penghasilan itunya dihitung berdasarkan perhitungan pajak yang kurang dari penerapan perhitungan akan dikenakan saja berupa kenaikan pajak 5% atau 1% dari pajak dan biaya pasal 13 ayat 3 Undang-Undang KUHP. Hubungan akuntansi pajak dan akuntansi komersial. Tujuannya akuntansi komersial menjadikan laporan informasi keuangan selain kepada pihak pengelola pajak. Untuk pajak menjadikan laporan keuangan informasi teks kemudian kepada administrasi pajak, dan undang-undang memiliki prioritas dari patuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi. Lembaga pembuat ketentuan metode prosedur dan tanda akuntansi dipengaruhi hukum pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan keputusan dirjen pajak. Pencatatan menurut Undang-Undang Perpajakan. Menurut Undang-Undang Pajak KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 28 ayat 9, tercatat menurut pengumpulan data secara teratur tentang peredaran butuh atau penghasilan butuh sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang termasuk penghasilan yang bukan pajak pajak atau dikenakan pajak dan bersifat pengaruh. Salah satu menjelaskan pencatatan adalah pencatatan harus dilakukan secara teratur, mencerminkan keadaan yang sebenarnya yang menurut Latin. Pencatatan dalam setahun harus dilakukan secara kronologis. Catatan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal. Pencatatan harus menggambarkan antara lain peredaran penerimaan butuh, penghasilan bukan objek pajak, BJBP yang punya lebih dari satu jenis usaha atau usaha, maka jenis usaha harus secara jelas masing-masing jenis usahanya. BP diwajibkan menjalankan pencatatan dan harus melakukan catatan atas aset dan kewajiban. Bedanya akuntansi komersial dan pajak, ada perbedaan beda tetap dan beda waktu. Di mana beda tetap itu ada dari sisi akuntansi dan biaya non deductible dari penghasilan pajak bukan objek pajak, kemudian dari akuntansi bukan penghasilan, dari pajak bukan penghasilan, dari akuntansi bukan penghasilan biaya, kami dari pajak deductible. Ada beda waktu adalah penyusutan, penilaian, dan penyelesaian kerugian piutang. Prinsip akuntansi pajak adalah kesatuan yang berkesinambungan, kemudian konsistensi dan konservatif. Penyajian laporan keuangan menurut perpajakan pajak perusahaan setelahnya akan dihitung pada akhir tahun. Pajak perusahaan dihitung dari penghasilan kena pajak, dihitung dari laba sebelum pajak, koreksi dan koreksi dihitung karena terdapat perbedaan antara akuntansi dan pajak dan mengukur pendapatan dan beban. Contohnya adalah pajak dalam laporan keuangan yaitu piutang, restitusi pajak berbentuk di muka, kewajiban utang pajak, kewajiban tanggungan, beban manfaat pajak, dan arus kas pembayaran pajak penghasilan. Ilustrasi pajak penghasilan adalah pajak ini dikurangi laba tahun berjalan, kurangi neraca tanggungan atau kewajiban pajak tanggungan. Sifat dan keterbatasan pelaporan keuangan fiskal yaitu bersifat historis. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan estimasi sebagai pertimbangan, lebih mengutamakan materi. Laporan keuangan terutama menekankan ekonomis terdapat alternatif informasi kualitatif. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.